Halo teman-teman, ini baru di lorong-lorong kebun anggur Jogja Anggur 3. Ini bisa teman-teman lihat ya, tersier dari anggur ini sebelum kita masuk pupuk generatif. Kedepannya udah mulai terbentuk rapi-rapi sekali ya teman-teman. Jadi udah tertata, bisa teman lihat seperti ini. Ini tersiernya udah kelihatan potensial banget ya. Jadi mata batnya juga udah bagus-bagus seperti ini. Jadi udah rapi banget ya. Kita lihat di pohon-pohon yang lain ya teman-teman. Nah ini di pohon-pohon yang lain. Jadi semua lorong-lorong anggur ini dengan sistem para semitralis ya, karena ini sangat melebar bentangannya untuk tersiernya. Jadi udah mulai tertata semua nih teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui nih, di sini berumur 70 HSP setelah pondasi pruning lebih dikit ya, mungkin sekitar 75-an mungkin kalau tidak salah. Jadi sekitar berumur itu, dan nanti dalam waktu dekat ini kita bisa masukkan pupuk generatif untuk persiapan pembuahan di kebun ini. Dengan ranting-ranting tersier yang tertata seperti ini, pastinya diharapkan akan berbuah dengan maksimal dan rapi ya. Jadi udah berbaris ya, tersiernya berbaris. Ini sampai sana ya teman-teman ya. Jadi nanti dalam waktu dekat kita masukkan pupuk generatif untuk persiapan pembuahan. Nah ini di pohon-pohon yang lain juga ya. Jadi sebagian untuk tersiernya udah mulai hampir menyoklat ya batangnya ya. Nanti bentar lagi bisa kita masukkan pupuk generatif. Kita tinggal nunggu waktu aja, karena masih ada beberapa, nah ini beberapa tunas seperti ini yang belum sejajar. Jadi kita sambil ini besok bisa menyusul. Nanti setelah ini sudah agak menua dikit dan ini udah memanjang sejajar, kita masukkan pupuk generatif ya, biar nanti pembuahannya merata. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk di pohon ini kemarin berbuah per pohon lebih dari 10 kilo ya, ada 15, ada yang 20, rata-rata ya 10 kiloan lebih per pohon. Jadi buahnya cukup banyak kemarin ya di dalam satu kebun ini. Jadi nanti diharapkan untuk pembuahan berikutnya bisa lebih banyak lagi dan bisa untuk wisata petik anggur lagi. Nah, banyak di pohon di sini itu ada yang over subur ya teman-teman. Jadi mungkin kesuburannya itu berlebih. Jadi ibaratnya gini ya. Kemarin kita axle break ya. Axle break itu kita di sini potong tunasnya yang utama, kita masih sisain 2 ya. Kita masih sisain 2 tunas air yang numbuh. Ini padahal nggak pecah bat ya. Ini nggak pecah bat, tapi bawa bunga semua seperti ini. Itu ada bunga 2 dompol ya. Jadi ini perlakuannya kita buang. Kalau saya ini kita buang, dan kita potes ini di sini. Nah, tunas airnya di sini kita potes biar pertumbuhannya terhenti. Ini buahnya kita buang biar pertumbuhannya terhenti, dan tunas yang lainnya itu akan menyusul ya. Ini udah kita potes, ini ujungnya kita potes. Nah, axle breaknya yang enak seperti itu ya teman-teman. Ini harusnya kalau keadaan normal itu pecah tunas, tapi di ujung tunas itu dia nggak muncul bunga ya. Tapi mungkin karena pohonnya terlalu subur, jadi nutrisinya terlalu berlebih, dia membawa bunga. Padahal yang kemarin itu dia nggak pecah bat, tapi secara otomatis dia membawa bunga dari tunas air. Padahal ini rantingnya seperti ini ya. Nah nanti untuk pruningnya kita nanti potongnya di sini ya. Dalam beberapa waktu ke depan setelah masuk pupuk generatif, kita pangkasnya di sini. Nah di kondisi pohon yang lain, tunas-tunas tersier yang lain seperti ini ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, dia nggak pecah bat. Dia nggak pecah bat, ini lewat tunas air yang kita sisain.
tapi karena terlalu subur dia secara otomatis berbunga. Ini kita buang aja, dan ujungnya di sini kita potes seperti ini aja ya, biar nanti tujuannya dia nggak pecah bat. Tujuannya nggak pecah bat, jadi tersiernya nanti tetap utuh ya. Jadi tersier ini jadi harus kita buat utuh, dia tidak pecah bat di sini sebelum waktunya pruning. Karena ini kalau pecah bat di sini pasti keluar bunganya banyak banget ya. Dan sayang sekali karena memang belum waktunya. Jadi untuk esebreknya seperti ini ya, seperti ini, terus dipotes, nah kayak gini aja, dah. Ini nanti untuk nutrisinya di pohon ini akan beralih sejajar ke pohon yang lainnya. Nah, ini keluar bunga walaupun kecil, tapi ini bagus ya, karena dia nggak pecah bat, hanya lewat bunga, lewat sulur ya, bunganya lewat sulur, atau bisa dikatakan bunga PHP mungkin ya, seperti itu. Nah, ini ujungnya kita potesin seperti ini ya. Nah, ini nanti semua dari tunas itu kita cek, kita pelihara ya teman-teman. Karena nanti kalau tunasnya itu terlalu memanjang, nanti akan mengganggu ranting yang lain ya, akan mengganggu ranting yang lain, biar nanti sama-sama seimbang, sama-sama makannya juga sama, jadi kita tata dan kita atur. Nah, ini di pohon-pohon yang lain juga, jadi ini udah rapi banget ya teman-teman ya, rapi banget. Kalau rapi gini juga dilihatnya juga enak. Jadi kita kalau ngecek kebun seperti ini, kalau keadaannya rapi, tidak tumpang tindih, nanti misalnya ada hama itu kelihatan ya, karena kadang ada hama itu kan terlalu lembab, tumpang tindih rantingnya, jadi dia hamanya berkembang biak. Tapi kalau tertata seperti ini, ketika ada hama kita juga ngelihat dan langsung bisa kita lakukan tindakan ya. Dan ini di sini alhamdulillah sama sekali nggak ada hama, jadi kita sangat jarang sekali untuk perawatan ya, karena ini tertutup insect net juga, jadi hama-hamanya nggak masuk. Ini di baliknya di pohon yang di sini juga tersiernya sangat rapi banget ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini budnya udah kelihatan gemuk-gemuk ini walaupun kita pangkas sekarang ini bisa berbunga, tapi kita menunggu pemaksimalan dan menunggu pohon yang lain biar nanti bisa serempak. Jadi nanti untuk pruningnya kita lakukan secara bersamaan satu kebun. Nah, di sini subur karena kita melakukan pupuk organik dan kimia secara berimbang ya teman-teman ya. Jadi di bawah kemarin ini di konten yang sebelumnya saya masukkan pupuk kompos daun ya. Kompos daun ini bisa dilihat ya. Ini kompos daun yang kita sebarkan di bawah pohon. Ini makanya tanahnya gembur ya. Ini tanahnya gembur. Jadi ini ngirit sekali pupuk ya. Ngirit sekali pupuk karena walaupun nggak kita pupuk pun pohon-pohon ini subur banget dan pertumbuhannya juga maksimal ya. Hanya nanti untuk generatif kita pacu biar pembuahannya lebih banyak lagi ya, biar setiap tunas ini yang kita potong kita harapkan pasti semua bawa bunga. Ini seperti ini kondisinya teman-teman. Nanti kita akan update nanti pas pemupukan dan pas pruning, kita akan bikin konten biar bisa untuk sharing belajar kita bersama ya. Jadi kita di sini berbagi pengalaman tentang perlakuan di sini di kebun ini, dan alhamdulillah dari 9 tahun berkebun anggur kita udah punya sedikit banyak pengalaman untuk kita terapkan di pohon-pohon anggur kita sehingga bisa berbuah maksimal. Nah, teman-teman juga kalau mau ke sini bisa berkunjung juga di Jogja. Untuk mapnya bisa klik di Google Jogja Anggur, itu udah ada map kebun kita. Ada 3 kebunnya, Jogja Anggur 1, Jogja Anggur 2, dan Jogja Anggur 3. Oke dulu teman-teman, ini update untuk kebun kita per hari ini. Nanti kita akan update lagi ke depannya. Tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.